Perkembangan kognitif dan sosio-emosional. Perkembangan kognitif dan sosio-emosional adalah dua pilar utama yang membentuk cara manusia tumbuh, berpikir, dan berinteraksi sepanjang hidupnya. Kedua proses ini berjalan beriringan dan saling mempengaruhi sejak kita lahir hingga dewasa. Perkembangan kognitif atau cara berpikir dan memproses informasi. Perkembangan kognitif berfokus pada bagaimana kemampuan mental manusia bertumbuh. Ini mencakup cara kita mengingat, memecahkan masalah, mengambil keputusan, memahami bahasa, dan berpikir logis. Dua teori yang paling sering menjadi acuan dalam perkembangan kognitif adalah A. Teori tahapan kognitif. Piaget menyatakan bahwa anak-anak berpikir dengan cara yang berbeda secara kualitatif dibanding orang dewasa. Mereka aktif membangun pemahaman tentang dunia melalui 4 tahapan berikut. 1. Tahapan sensori motor 0-2 tahun. Bayi memahami dunia melalui indera melihat dan mendengar, dan tindakan fisik, menyentuh dan menggenggam. Pencapaian terpentingnya adalah objek permanen atau kesadaran bahwa suatu benda tetap ada meskipun sedang tidak melihat. Kedua, tahapan operasional formal. 11 tahun ke atas, remaja dan dewasa sudah mampu berpikir secara abstrak, penuh penalaran moral, membuat hipotesis, dan memikirkan masa depan secara sistematis. B. Teori sosiokultural. Berbeda dengan Piaget yang fokus pada eksplorasi mandiri anak, Vygotsky menekankan bahwa interaksi sosial dan budaya adalah motor utama perkembangan kognitif. 1. Zone of proximal development. Jarak antara apa yang bisa dilakukan anak secara mandiri dan apa yang bisa mereka lakukan jika dibantu oleh orang yang lebih ahli, yaitu guru, orang tua, atau teman sebaya. 2. Scaffolding, dukungan atau bantuan bertahap yang diberikan oleh orang dewasa selama proses belajar, yang perlahan-lahan dikurangi saat anak mulai menguasai keahlian tersebut. Perkembangan sosio-emosional mencakup bagaimana seseorang memahami emosi diri sendiri, mengendalikannya, serta bagaimana mereka membangun hubungan sosial yang sehat dengan orang lain. Masa bayi belajar, apakah lingkungan sekitarnya aman dan dapat dipercaya berdasarkan respon pengasuh terhadap kebutuhan dasarnya. 2. Masa balita, belajar mengendalikan tindakan sendiri, keberhasilan menumbuhkan rasa mandiri, sementara kegagalan memicu rasa ragu pada diri sendiri. Masa anak-anak awal, mulai merencanakan aktivitas, bermain, dan menghadapi tantangan sosial. Jika ruang inisiatifnya terlalu dibatasi atau disalahkan, anak akan merasa bersalah. Masa sekolah, anak mulai bersosialisasi di sekolah dan menguasai keterampilan baru. Apabila mereka terus merasa gagal atau dibanding-bandingkan, akan muncul rasa minder. Masa remaja, fase pencarian jati diri. Remaja mengeksplorasi nilai, minat, dan peran mereka di masyarakat. Kegagalan di tahap ini memicu kebingungan akan masa depan. Bagaimana kognitif dan sosio-emosional saling terhubung? Kedua perkembangan ini tidak bekerja di ruangan terpisah, melainkan saling mengunci satu sama lain. 1. Bahasa menyembuhkan tantrum. Ketika kemampuan kognitif anak berkembang untuk memahami bahasa, mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan lewat kata-kata, bukan dengan mengamuk. 2. Empati butuh logika. Untuk bisa berempati dan berteman dengan baik, anak membutuhkan kemampuan kognitif untuk memahami bahwa orang lain punya sudut pandang dan perasaan yang berbeda dari dirinya. 3. Stres menghambat belajar. Secara biologis, anak yang mengalami kecemasan atau tekanan emosional di rumah akan kesulitan fokus mengingat dan memecahkan masalah saat di sekolah.